kita siapkan 342. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari dan saudara kita, Hendrik Kuang, yang merayakan ulang tahun ke-59, Yohan Kristianto yang ke-27, dan juga bersyukur serta berterima kasih bersama dengan Claudina atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan doa novena kepada Hati Kudus Yesus. Juga kita mendoakan kelancaran ujian hasil skripsi bagi saudari yang memohonkan intensi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Pada hari ini kita bergembira, kita berbahagia karena merupakan hari raya pelindung paroki kita, Paroki Kristus Raja Andalas. Maka pantaslah kita mengumandangkan pujian kepada Allah, seraya memohon kepadanya agar putranya berkenan meraja dalam hidup kita, meraja dalam hati kita, agar ia berkenan memperhatikan kita domba-dombanya, agar Ia berkenan mencintai dan mengasihi kita. Mari kita mohon dalam perayaan ini supaya kita boleh menjadi domba-domba yang baik, yang patuh dan taat kepada Sang Gembala yang sejati, yang belajar dari teladan untuk juga memberikan diri kepada sesama, kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan, bantuan, dan doa kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah di awal perayaan ini kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
excelsis Deo. Et intera paz hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adimus tibi, propter maniam gloriam tua, Domine Deus res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ac dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membarui segala sesuatu dalam diri Putramu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku,
dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan.
yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadikan semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan Engkau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka,
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Karena hari ini paroki kita berpesta atas pelindungnya, yaitu Kristus Raja, maka wajib hukumnya kita semua ini berbahagia. Dan supaya kebahagiaan kita itu bertambah, berbagilah kebahagiaan itu dengan orang di sebelah kiri kanan Anda. Coba senyum dulu, Kak. Iya. Kalau ada pasangannya di sebelah, disenyumi. Kalau belum punya pasangan, senyum saja, tidak apa-apa. Sabar-sabar. Hari ini adalah hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi gereja. Dengan demikian, pada hari Minggu yang akan datang, kita memasuki hari Minggu Advent yang pertama, tahun B. Dan gereja merayakan hari ini, Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Gambaran tentang Raja bagi kita masyarakat zaman sekarang, kemungkinan besar banyak dipengaruhi oleh apa yang kita saksikan, apa yang kita nonton di tayangan-tayangan televisi atau media sosial. Bahkan kadang dan sering terjadi ada ratu dan raja sehari. Ratu dan raja sehari kita kenal biasanya sebagai mereka yang melangsungkan perkawinan. Disebut raja dan ratu sehari, hanya sehari jikodong. Kalau sudah besok itu ya mulai lagi menjadi hamba dan lain sebagainya. Raja dan ratu dalam bayangan kita bisa saja seperti orang-orang yang menggunakan mahkota dengan jubah, dengan pakaian yang sangat-sangat indah, menggunakan merek-merek berkelas, kainnya dari sutra, lalu ekornya itu cukup panjang dan lain sebagainya, mengenakan aksesori-aksesori yang luar biasa, cemerlang, berkilau, yang kalau kita menatapnya itu kita menjadi silau, dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa kita saksikan di tayangan-tayangan televisi atau media sosial. Coba kita lihat atau buka YouTube, ada channel itu yang bercerita tentang keluarga-keluarga kerajaan yang masih ada dan aktif di dunia zaman sekarang, royal family. Tetapi raja yang kita rayakan hari ini, yang kita junjung sebagai raja di atas segala raja, bukanlah seperti gambaran yang kita temukan dalam raja dunia. Bukanlah seperti gambaran yang kita temukan dalam raja-raja yang muncul di tayangan-tayangan televisi atau media sosial dengan segala kemegahan, dengan segala penampilan yang luar biasa. Kendaraannya itu mewah, pakaiannya mewah,
segala sesuatunya itu berjudulkan mewah. Kristus Raja yang kita rayakan hari ini adalah Kristus yang sederhana. Raja yang menampilkan dirinya seperti seorang gembala. Mudah-mudahan kita mempunyai konsep atau bayangan tentang seperti apa sih seorang gembala. Sebagai seorang anak yang lahir besar di kampung, yang namanya gembala itu adalah pemandangan sehari-hari. Banyak teman-teman sekolah saya dulu itu adalah gembala. Yang penampilannya itu biasa-biasa saja. Pakai celana pendek, sarung diikat di pinggang, di sebelah kiri itu ada parang, kepala juga diikat-ikat. Kerjanya tiap hari itu mencari rumput, mencari makanan untuk kerbau gembalaannya. Raja yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini adalah seorang raja yang sederhana. Seorang raja yang bermahkotakan duri, bermantolkan jubah berwarna ungu, badannya penuh bilur-bilur dan luka. Seorang raja yang mau merendahkan dirinya, turun dari atas menjadi sama seperti kita manusia, untuk kemudian hidup di tengah-tengah kita, merasakan apa yang kita rasakan, makan apa yang kita makan. Hidup seperti kita manusia, tinggal dalam kehidupan kita. Dan kemudian ia wafat dan bangkit sebagai raja di atas segala raja. Tentu saja gambaran sebagai gembala ini merupakan sebuah undangan bagi kita untuk menjunjung tinggi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Dan gembala yang baik kita tahu selalu mau mengusahakan dan memperjuangkan yang baik bagi domba-domba gembalaannya. Dan itu sangat nampak seperti dalam bacaan pertama serta dalam Mazmur tanggapan. Tuhan bersabda, "Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan kuat akan kulindungi." Yang dilindungi hanya gemuk dan kuat. Yang kurus tidak dilindungi, tidak ya. Jangan minder dan kecil hati. Ini adalah gambaran seorang gembala yang baik. Ya, kalau ada yang hilang dicari, kalau ada yang lapar diberi makan. Dan sebenarnya kita ini semua adalah kawanan domba Allah yang setiap hari melalui peristiwa-peristiwa hidup kita, melalui segala yang telah kita terima, segala sesuatu yang kita dapatkan, kita menerima berkat dan rahmat dari Sang Gembala yang sejati itu. Kita diberi rumput yang segar, kita dibawa ke air yang tenang, kita diberi kesegaran, kita dituntun di jalan yang lurus, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus yang menampilkan diri sebagai seorang gembala mengajak kita semua untuk tidak hanya mengakui Dia sebagai raja, tetapi juga Ia mengundang kita untuk mengikuti teladannya sebagai gembala. Untuk mengikuti apa yang Ia telah lakukan untuk kita, apa yang telah Ia buat untuk kita. Dan sangat nampak dalam bacaan Injil, undangan bagi kita itu jelas, bahwa kita memberi perhatian kepada mereka yang miskin, yang kecil, lemah dan tersingkir, mereka yang hina, mereka yang membutuhkan perhatian. Supaya apa? Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa bila saatnya tiba, kita semua akan menuju kepada kematian. Kita akan menuju pada kehidupan yang kekal. Dan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik perbuatan kita di dunia ini, maka Sang Gembala, Sang Raja mengingatkan kita untuk memberi perhatian kepada mereka yang paling hina ini. Dan
Dan sangat konkret dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bacaan-bacaan sejak beberapa minggu terakhir ini memberi pedoman kepada kita bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya, bagaimana menjadi orang Katolik yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Berbuat baik, berdoa dan berbuat baik. Itu yang ditekankan kepada kita selama beberapa minggu terakhir ini. Sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, supaya kalau tiba saatnya nanti kita semua masuk dalam pengadilan terakhir, kita dapat mempertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah apa yang sudah kita buat. Tiba-tiba suatu saat nanti kita menghadap Allah dan ditanya, apa yang sudah kamu buat? Tuhan, ketika kamu lapar, aku memberi kamu minum, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana kita bersikap kepada sesama kita, itu yang akan menjadi kriteria atau syarat bagi kita di pengadilan yang terakhir. Dan ini hukumnya berlaku untuk kita semua. Untuk saya, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, orang-orang muda, orang-orang tua, adik-adik sekalian, kita diajak untuk berbuat baik sepanjang hidup kita, terutama bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Di sekitar kita banyak, ya, mereka yang miskin, mereka yang sakit, mereka yang lapar, haus, hina, tidak punya rumah, tidak punya pakaian, yang dipenjara dan dilupakan orang. Adalah sebuah usaha yang luar biasa menjelang Natal. Gereja paroki kita mengusahakan untuk mengumpulkan sembako. Hampir tiap hari banyak sembako yang berdatangan. Mari kita tingkatkan lagi. Mari kita berpartisipasi sebagai anggota gereja yang baik, memperhatikan sesama kita dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita berlebihan, mari kita berbagi dari kelebihan kita. Kalau mungkin kita belum bisa memberi sesuatu dalam bentuk dana, dalam bentuk sumbangan-sumbangan, kita bisa memberi perhatian kepada mereka melalui ucapan kita, melalui sapaan kita. Kita berjumpa dengan orang, selamat pagi, adakah 100? Ya. Kita berjumpa dengan orang, menyapa. Supaya apa? Apa yang kita berikan kepada orang lain, sekecil apapun itu, kalau kita berikan dengan hati yang penuh ketulusan, penuh kebahagiaan, itu lebih besar nilainya daripada segala sesuatu yang besar yang kita berikan tidak dengan penuh ketulusan. Maka saudari-saudara yang terkasih, mari sebagai warga paroki Kristus Raja yang berpelindungkan Kristus sebagai Raja, kita berdoa supaya Ia meraja dalam hati kita, Ia meraja dalam hidup kita. Dan dengan demikian, Raja yang sangat-sangat mencintai kita umatnya ini, boleh kita wartakan, boleh kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Supaya apa? Mereka juga mengalami kasih dan cinta Sang Raja yang sejati ini. Kita semua ini adalah orang-orang yang percaya pada Kristus sebagai Raja. Maka dari itu mari kita mohon supaya kita boleh menjadi domba-domba yang baik. Kita boleh menjadi hamba-hamba yang berguna. Kita boleh menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh cinta dan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, marilah kita berdoa kepada Tuhan, Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam gereja Yesus Kristus. Semoga umat Allah tidak mencari kebesaran dengan memamerkan kekuasaan dan semarak lahir, melainkan dengan menjadi kuat dalam hal kasih, pelayanan, dan pembebasan. Maka kami mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam dunia manusia. Semoga kerajaan-Mu tidak terpecah belah oleh perselisihan dan kebencian, tetapi semakin kokoh karena rukun dan damai. Maka kami mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang di mana ada orang yang menderita karena kekurangan atau sakit. Buatlah mereka mengalami bahwa Engkau dekat dalam rupa tangan-tangan yang terulur dan kata-kata yang menghibur. Maka kami mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam diri banyak orang yang tidak menonjolkan diri, tetapi menunaikan kewajiban mereka sehari-hari dengan tenang. Semoga oleh cara hidup mereka yang sederhana, lahirlah dunia baru yang Kau harapkan. Maka kami mohon, Tuhan, datanglah kerajaan. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam keluarga besar paroki kami, dalam anak-anak yang dibaptis, dalam pasangan-pasangan muda yang menikah, dan dalam sanak saudara kami yang sudah meninggal. Maka kami mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam diri kami sendiri yang berkumpul di tempat ini. Semoga kami berani memilih jalan kebenaran dan keadilan yang ditunjukkan kepada kami oleh Yesus. Maka kami mohon, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bagi mereka yang bersyukur atas hari ulang tahun Bapak Hendrik Kuang dan Saudara Yohan Kristianto, serta Saudari Claudina yang bersyukur atas rahmat serta berkat dari Allah melalui doa bersama Bunda Maria. Ya Allah, semoga kepada saudari-saudara yang bersyukur atas karunia, berkat serta rahmat-Mu ini senantiasa Engkau berkati di sepanjang hari-hari hidup mereka. Mereka adalah putra-putrimu, anak-anakmu yang begitu setia dalam iman dan kepercayaan kepadamu. Dan mereka bersyukur atas semuanya itu, maka kami mohon semoga sepanjang hidupnya mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu, mewartakan kerajaan-Mu, agar melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan mereka, Engkau sendirilah yang diwartakan. Semoga Engkau menganugerahkan kesehatan, semangat, sukacita, serta kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bagi saudari dan saudara, anak-anak kita yang akan menghadapi ujian, baik ujian semester maupun ujian skripsi,
Ya Allah, semoga anak-anak-Mu, putra dan putrimu yang akan menghadapi ujian, baik pada tingkat sekolah dasar, menengah, maupun pada tingkat perguruan tinggi, mereka Engkau berkati dan rahmati dengan semangat belajar yang baik, ketekunan dan kesetiaan dalam memperjuangkan cita-cita. Semoga mereka boleh mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka dapatkan selama ini dengan baik dan benar, seturut dengan harapan mereka sendiri, agar apa yang mereka perjuangkan boleh mereka raih, agar apa yang boleh mereka harapkan boleh mereka dapatkan. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan. Mari kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Engkau angkat menjadi Raja alam semesta. Karena percaya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia yang baru, yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selama-lamanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sambil mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian ini, kami mohon dengan rendah hati semoga putramu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai kepada segala bangsa, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercelah. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan kehadirat-Mu ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni succebi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat,
memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami Mandarin, Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis peccatatum, undi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatatum undi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus Raja semesta alam, diperkenankan menikmati hidup abadi dalam kerajaan surga bersamanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Pengumuman gereja Minggu 26 November 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu 18 dan Minggu 19 November 2023, 20.050.000 rupiah. Kolekte perkawinan 18 November 2023, 1.119.000 rupiah. Kolekte pembangunan 15.171.000 rupiah. Kedua, akan salin menerimakan sakramen perkawinan. 1. Tan Teddy Tandriadi dan Virginia Rosalia sebagai pengumuman yang kedua. 2. Herson Suntantio dan Clara Tertrawan sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. 4. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 5. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan di paroki setiap hari Senin sampai Sabtu, tempat di SD Teratai 2, sumbangan beras jika bisa disumbangkan dalam kemasan 5 atau 10 kilo. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Tambahan pengumuman,
dari anak-anak sekami. Untuk menyambut Natal 2023, mari kita mendukung anak-anak ini untuk kegiatan misi mereka, untuk saling membantu dan menolong di antara mereka dan juga bagi mereka yang membutuhkan. Anak-anak sekami akan menggalang dana dengan gerak dan lagu animasi di halaman di depan gereja. Mari kita mewujudkan doa derma kurban dan kesaksian, baik sebagai orang tua, pemerhati, pendamping-pendamping sekami, dengan membantu menyisihkan sedikit dari kelebihan kita bagi anak-anak yang nanti akan bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan di depan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam perayaan ini, saudari dan saudara yang telah mengambil bagian, dan juga selamat berpesta untuk umat Paroki Kristus Raja Andalas. Semoga Tuhan meraja dalam hidup kita, meraja dalam hati kita. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Kau Raja Maha Kuasa bertata selamanya, pemimpin zaman ke zaman, teguh tetap kekal. Walaupun alam musnah, Engkau tetap mulia. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Terpujilah